Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang barokah, dan terimalah segala amal kebaikan kami ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya muliakan dan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, segenap para jemaah Masjid Raya Al-Mustaqim, seluruh hadirin, para pecinta ilmu, para pecinta majelis ta'lim, yang tepat pada hari ini merupakan jadwal kajian kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga ibu bapak sekalian serta seluruh para hadirin online yang menyaksikan kajian ini melalui live streaming YouTube Masjid Raya Al-Mustaqim Sawo Jajat senantiasa diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keselamatan zahir dan batin, ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia sampai kelak di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tepat pada malam ini kita berada di hari terakhir atau di saat-saat perpisahan dengan hari Tasyrik tanggal 13 Zulhijjah yang tadi baru saja kita sudahi, tepat pada saat terbenamnya matahari ditandai dengan kumandang azan maghrib. Maka kita sudah keluar dari 3 hari Tasyrik sejak tanggal 11 Zulhijjah, hari Sabtu silam, sampai hari ini. Alhamdulillah, pada malam ini kita seperti biasa melanjutkan kajian kitab Al-Adhkar yang masih akan membahas tentang serba-serbi julukan, serba-serbi pemberian gelar, serba-serbi pemberian nama, yang insya Allah pada malam ini akan kita selesaikan, akan kita hatamkan. Sehingga nanti pada pertemuan berikutnya kita sudah akan beralih bab pembahasan, tidak lagi membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah pemberian gelar, julukan, nama, dan lain sebagainya. Para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita ini masih seputar tentang kunyah. Kalau dalam Latinnya kun, K-U-N-Y-A-H, bacanya bukan kunyah, tetapi kunyah. Bahasa Arabnya adalah kaf, nun, ya, ta, marbutah. Kunyah yang artinya adalah pemberian gelar atau julukan, yang mana pada pembahasan di malam hari ini Imam An-Nawawi rahimahullah mengetengahkan tentang keabsahan, tentang kebolehan memberikan kunyah, memberikan julukan kepada anak kecil. Ibu bapak punya anak, anaknya masih kecil, diberi julukan, diberi gelar,
Lalu kemudian memberi julukan kepada orang yang belum punya anak. Maka tentang dua hal ini, itu Imam Nawawi membuat satu subjudul yang diawali dengan kebolehan memberi gelar kepada anak kecil dan orang yang belum punya anak. Pada pertemuan silam terakhir yang lalu, mungkin ibu bapak masih ingat bahwa biasanya pemberian gelar itu kepada seseorang berdasarkan pada urutan anak yang tertua. Ada seorang bapak namanya Farhan, punya anak namanya Tamimullah yang paling besar. Lalu diberi julukan Abu Tamim, ayahnya si Tamim. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang itu dia ingin memberi gelar pada dirinya, tapi dia belum punya anak. Seperti apa itu? Apakah boleh? Atau kemudian ada kita sebagai orang tua, misalnya masing-masing kita punya anak tentunya insya Allah, lalu kita ingin memberi gelar kepada anak kita yang masih kecil tersebut. Maka dua-duanya ini adalah sesuatu yang diperkenankan. Para jamaah, dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, nah berarti kalau sudah disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ini sudah sesuatu yang valid, sesuatu yang sangat kuat untuk menjadi argumentasi landasan di dalam melakukan suatu amalan. Disebutkan dari sahabat Anas radhiyallahu an, yaitu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Itu kata sahabat Anas, pelayannya Kanjeng Nabi memberikan testimoni, pengakuan atau kesaksian bahwa Nabi Muhammad itu orang yang paling baik akhlaknya. Lalu aku, kata sahabat Anas, punya adik. Adikku itu namanya Abu Umair. Ya, Abu Umair yang mana adiknya ini masih bayi, bahkan belum disapih, belum lepas dari ASI eksklusif. Artinya masih belum berusia 2 tahun. Nah, para jamaah, ketika itu kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Anas atau mengunjungi, nyambangi si bayi ini, si anak ini, kata sahabat Anas, Nabi itu mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'ala an-nughair. Wahai ya Abu Umair, apa yang dilakukan si burung kecil itu. Nah, para jamaah rahimakumullah, ya. Jadi para jamaah, Abu Umair ini ya itu nggak punya anak. Lalu beliau mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'ala an-nughair. Ya, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh si burung kecil tersebut. Nah, para jamaah, jadi dari sini itu bisa diambil sebagai dalil bahwa kalau orang itu tidak punya anak sekalipun, dia tetap bisa untuk diberi gelar, diberi julukan. Abu Umair ini bukan nama aslinya, ya, bukan nama aslinya, tapi sayang memang di sini tidak disebutkan ya siapa nama aslinya Abu Umair. Hanya saja walaupun Abu Umair ini belum punya anak, Nabi mengatakan memberi gelar ya Aba Umair, wahai Abu Umair. Dalam Sunan Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, wahai Rasulullah, semua sahabat perempuanku itu punya kunyah, punya gelar, punya julukan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata, faktani bibniki abadillah. Kalau begitu, kalau sampean pingin punya gelar, pingin punya julukan, maka julukilah dirimu dengan anakmu Abdullah. Mungkin ada yang bertanya, loh kan Nabi nggak punya anak dari Siti Aisyah, kok Nabi ngasih nama atau menyuruh Aisyah untuk menggelari dirinya, memberi kunyah kepada dirinya sendiri
dengan kunyah Abdullah. Maka di sini dijelaskan para jamaah, maksudnya adalah yaitu Abdullah bin Zubair. Beliau ini adalah keponakannya, ya, keponakan Aisyah. Abdullah bin Zubair, keponakannya Aisyah dari saudarinya Aisyah yang bernama Asma binti Abu Bakar. Jadi Sayyidah Asma anaknya Abu Bakar, Aisyah itu juga sama-sama anaknya Sayyidina Abu Bakar. Nah, Siti Aisyah nggak punya anak, ya, tidak punya anak. Beliau menikah dengan Rasulullah, tidak punya keturunan. Yang Asma menikah dengan Zubair. Nah, Asma punya anak namanya Abdullah. Maka oleh Nabi, ya wis, lek ngono awakmu, ya, berilah gelar dengan nama Abdullah, nama anakmu. Maksudnya adalah keponakanmu yang bernama Abdullah. Maka bagaimana gelarnya Sayyidah Aisyah? Ummu Abdillah, ya, an ummil mukminin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu an. Ada hadis disebutkan dari Ummul Mukminin, uminya atau ibunya Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi ibu bapak rahimakumullah, sekali lagi, apabila ada di antara kaum muslimin, di antara para jamaah yang mungkin belum Allah berikan amanah berupa anak, belum Allah berikan tanggung jawab berupa keturunan, tapi dia ingin punya gelar mengikuti sunnah Rasulullah seperti ini, tidak usah berkecil hati. Ada argumentasinya, ada riwayatnya, yang mana riwayat ini menegaskan tentang kebolehan memberi gelar walaupun dia belum memiliki keturunan, atau bahkan memang mungkin divonis misalnya oleh dokter, ya, memang tidak bisa punya keturunan misalnya, maka tetap dia bisa memberikan gelar dengan dirinya, misalnya dengan nama keponakannya, dengan nama sepupunya atau keponakannya, seperti halnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang disuruh oleh Nabi untuk memberi julukan kepada dirinya sendiri dengan nama kemenakannya yang bernama Abdullah bin Zubair, anak dari saudarinya Aisyah yang bernama Sayyidah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, para jamaah rahimakumullah, ya. Begitu juga dengan sahabat Nabi yang lain, seperti misalnya Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah. Bukan berarti beliau punya anak namanya Hurairah, ya. Atau kemudian Anas bin Malik, bukan berarti beliau punya gelarnya Abu Hamzah, tapi beliau tidak punya anak namanya Hamzah, dan yang lain-lain meskipun mereka belum memiliki anak. Ya, jadi tidak makruh, justru dianjurkan. Ya, justru dianjurkan. Ya, ketika seseorang belum punya anak, belum punya keturunan, dia memakai kunyah, memakai gelar. Ini tradisi Islam yang sangat baik, ya, selama memenuhi adab-adab dan etika sopan santun yang sesuai dengan ketentuan syariat. Ya, kira-kira sampai di sini paham nggih, Ibu Bapak? Dong nggih? Dong? Paham insyaallah? Baik, para jamaah dirahmati oleh Allah. Nah, sekarang yang kedua, yaitu tentang larangan berkunyah, bergelar dengan Abul Qasim, dengan Abul Qasim. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, termasuk dari sejumlah sahabat, di antaranya sahabat Jabir dan Abu Hurairah, menyebutkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sammu bismi, wala takannau bikunyati." Di sini Nabi mengatakan, silakan kalian memberi nama dengan namaku. Ya,
Nama Nabi itu yang paling utama adalah Muhammad. Tapi Nabi punya nama-nama yang lain. Ya, bahkan bisa mencapai 60 lebih. Ada Ahmad, ada Mahmud, ada Mudaththir, ada Muzammil, ada Thaha, ada Yasin, dan lain sebagainya. Tapi yang paling utama adalah Muhammad. Kata Nabi, silakan kalian memberi nama dengan namaku. Muhammad Ilham Bakti misalnya. Ahmad Adam Kevin misalnya. Ahmad Adam Kevin misalnya. Ada nama Nabi Muhammad SAW. Ya. Atau nama yang lain yang ada nama-nama Rasulullah. Ya. Toha Qasim. Ya, Toha Qasim Abdullah misalnya. Atau Toha Thayyib. Atau Yasin Fathul Wahhab dan sebagainya. Ya, kata Nabi, silakan kalian memberi nama dengan namaku, tapi jangan berkunyah. Jangan bergelar dengan gelarku, dengan kunyahku. Maksudnya adalah gelar, yaitu Abul Qasim. Ya, gelarnya adalah Abul Qasim. Nah, Ibu Bapak, dalam konteks ini Imam Nawawi rahimahullah, ya, itu beliau, ya, di sini beliau mengetengahkan perbedaan antara sejumlah madhab tentang hukum memberi kunyah dengan Abul Qasim. Apakah ketidakbolehan itu hukumnya haram? Ataukah ketidakbolehannya itu hukumnya sebatas makruh? Atau seperti apa? Sejauh mana hukumnya? Nah, inilah Ibu Bapak hebatnya para ulama terdahulu, para ulama salafus soleh, di mana beliau-beliau itu sungguh sangat bijak di dalam mengurai perbedaan. Perbedaan itu bukan untuk ditutup-tutupi, tapi kemudian perbedaan itu untuk saling mengisi dan menyempurnakan antara satu dengan yang lain. Perbedaan itu bukan digunakan untuk saling mencemooh atau untuk saling mengunggulkan pendapatnya dan menganggap rendah bawah pendapat yang lain, tidak. Tapi perbedaan itu digunakan untuk memperkaya hazanah keilmuan serta wawasan. Nah, beda dengan sebagian orang zaman sekarang. Terkadang perbedaan itu digunakan sebagai alat untuk berpecah belah. Perbedaan digunakan sebagai alat untuk mencemooh, mencaci, memaki, menghina. Na'udzubillahi min dzalik. Itu nggak boleh terjadi. Oke, para jamaah, di sini dikatakan oleh Imam Nawawi ada 3 pendapat ulama mengenai hukum kunyah, hukum gelar Abul Qasim. Yang nomor 1, para jamaah, niki pendapatnya madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i di Indonesia adalah madhab yang paling banyak diikuti oleh umat Islam. Yaitu di Indonesia. Seperti itu dikatakan haram berkunyah Abul Qasim. Haram berkunyah Abul Qasim. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik namanya Muhammad atau bukan. Anda namanya Muhammad, ada di sini namanya Muhammad, atau yang bukan namanya Muhammad, tetap kata madhab Syafi'i haram pakai gelar apa? Abul Qasim. Haram masih gelar Abul Qasim. Ini diriwayatkan oleh para imam besar seperti Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Baghawi. Ya, Imam Baihaqi ini ahli hadis, Imam Al-Baghawi ahli tafsir. Niki pendapat siapa? Madhab sinten? Madhab Syafi'i. Ya. Nomor 2, madhab Maliki. Dikatakan boleh berkunyah Abul Qasim bagi siapapun. Ini termasuk dalam madhabnya Maliki, karena kata madhab Maliki, larangan ini, larangan ketika Nabi bilang,
lek sampean ate ngei jeneng ambek jenengku monggo, tapi lek kunyah ojo ambek kunyahku. Kata madzhab Maliki, larangan pakai kunyah Abul Qasim itu hanya berlaku di saat Nabi masih hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, niki menurut pendapatnya sinten? Madzhab Maliki. Ya, jadi Ibu Bapak ada dua pandangan di sini. Sudah ada dua pandangan. Yang ketiga, pendapat ketiga yaitu haram memakai gelar Abul Qasim, memakai kunyah Abul Qasim ya bagi yang namanya Muhammad. Like misalnya di sini ada namanya Muhammad, itu menurut madhab pendapat ketiga ya, berarti di luar Syafi'i, di luar Maliki. Pendapatnya siapa ini? Pendapatnya berarti pendapatnya madhab Hambali dan madhab Hanafi, ya itu haram ngasih gelar Abul Qasim lek jenenge ancene jenenge Muhammad. Tapi lek jenenge duduk jeneng Muhammad, boleh pakai nama Abul Qasim. Nah, kira-kira kita gimana ini enaknya ini? Ikut yang mana ini? Nah, para jamaah rahimakumullah, di sini memang sama-sama ada dalilnya ya, ada argumentasinya ya. Maka kemudian di sini Imam Ar-Rafi'i, ini salah satu ulama pengikut madhab Syafi'i, beliau menegaskan bahwa yang ketiga, pendapat ketiga itu sepertinya lebih kuat. Ya, kenapa? Karena orang-orang terus memakai kunyah tersebut setelah wafatnya Nabi tanpa pengingkaran. Ya. Jadi Imam Rafi'i mengatakan pendapat ketiga niki sing lebih kuat, yaitu pendapat yang mengatakan kalau namanya Muhammad nggak boleh pakai nama Abul Qasim, tapi lek jenenge dudu Muhammad boleh pakai nama Abul Qasim. Kata Imam Rafi'i, pendapat tiga ini lebih kuat karena setelah Nabi Muhammad meninggal, ya itu banyak orang yang tetap pakai gelar Abul Qasim tanpa ada yang mengingkari. Gitu kata Imam Ar-Rafi'i. Ya. Kemudian sebagian ulama itu mendukung madhab Maliki. Ya. Karena apa? Karena alasannya ya Nabi biyen pas mengeluarkan statement yang melarang untuk memberi gelar dengan gelar beliau yaitu Abul Qasim. Bien, karena apa? Berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang memang memanggil Nabi Abul Qasim, tapi tujuannya untuk menjelek-jelekkan. Maka Nabi bilang ketika itu, sampeyan lengei jeneng gak popo gawe jenengku, tapi lek gelar ojo gawe gelarku. Itu karena biyen zamane Nabi, wong Yahudi ku sering nyebut gelar Nabi Abul Qasim, tapi tujuannya untuk ngeremehkan, untuk menghina, untuk menjelek-jelekkan. Nah, maka ketika penyebabnya sudah hilang, maka larangannya pun juga sudah tidak berlaku. Saat ini kan ya orang pakai nama gelar Abul Qasim ya insya Allah aman ya dari ejekan, dari hinaan seperti itu. Nah, kalau memang penyebabnya sudah hilang, maka larangan itu sudah tidak berlaku. Sebab larangan itu disampaikan oleh Nabi karena orang-orang Yahudi zaman itu memanggil Nabi dengan Abul Qasim, tapi tujuannya untuk menjelek-jelekan Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ibu Bapak di sini ya, jadi di sini tidak ada yang tidak ada di sini ya yang harus diikuti, yang mana tidak ada. Ya, hanya saja ya kita ya harus konsisten ya. Kalau memang kita mengikuti madhab Syafi'i, maka di sini madhab Syafi'i dengan tegas itu melarang penggunaan gelar Abul Qasim, baik yang namanya Muhammad atau apalagi yang namanya bukan Muhammad.
Nah, itu. Jadi Ibu Bapak, saya rasa yang lebih aslam, lebih selamat ya, lebih berhati-hati ya kita ikut pendapat dalam madhab Syafi'i yang menyatakan bahwa haram berkunyah Abul Qasim ya, dan ini juga berdasarkan riwayat dari imam besar seperti Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Baghawi alaihim rahmatullah. Tapi tetap kalau misalnya panjenengan menjumpai ada di antara saudara sesama muslim, keluarga, sahabat, teman atau siapapun yang kemudian mereka itu namanya bukan Muhammad, ya, kemudian pakai Abul Qasim, ya barang kita jangan serta-merta menyalahkan atau mengharamkan. Ya bisa jadi mungkin dia ikut pendapat yang tidak mengharamkan, yaitu pendapatnya mazhab Maliki. Ya bahkan mazhab Maliki pun membolehkan, ya baik yang namanya Muhammad atau bukan, dengan alasan ya karena Nabi Muhammad sudah meninggal. Ya biar itu dilarang karena Nabi Muhammad masih hidup dan sering dibuat menjelek-jelekan beliau oleh orang Yahudi. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mendengar perbedaan ini tiga ini justru bukan membuat kita bingung, bukan, justru membuat kita itu semakin bijaksana dalam melihat atau mendapatkan perbedaan. Hakada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik para jamaah rahimakumullah. Ini tentang itu ya, tentang masalah larangan berkunyah dengan Abul Qasim. Yang ketiga, boleh memberi gelar kepada orang kafir, kepada orang munafik, dan kepada pelaku perbuatan bid'ah. Ya. Apabila ya dengan diberi gelar ya untuk orang kafir, orang munafik dan pelaku bid'ah, itu dia bisa lebih dikenal ya, atau orang lebih bisa terhindar dari kejahatannya, kerusakannya, dari fitnahnya, maka boleh memberi gelar kepada orang kafir. Ya, seperti itu. Orang munafik dan pelaku bid'ah. Seperti itu. Apa dalilnya? Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Niki apa artinya, Pak? Celakalah atau binasalah kedua tangannya Abu Lahab. Abu Lahab itu gelar atau nama aslinya? Gelar, ya, menyala-nyala Lahab. Ada yang mengatakan dia diberi nama Lahab karena wajahnya itu yang ganteng, yang bersinar, ganteng, bersih wajahnya itu, sehingga diberi gelar Lahab. Abu Lahab maksudnya. Ada lagi yang mengatakan Abu Lahab itu diberi gelar karena memang dia itu adalah orang yang nanti itu di neraka, dalam ketika itu ya, itu akan dilalap api. Dilalap si jago merahnya api neraka jahanam. Nah, orang kalau bilang sampean kenal Abdul Uzza. Sopo Abdul Uzza ya? Gak kenal. Padahal itu jenenge Abu Lahab. Nah, jadi kalau orang kafir diberi gelar dengan tujuan supaya orang itu berhati-hati karena dia lebih dikenal dengan julukannya, maka boleh memakai julukan tersebut. Koyok Abu Lahab sing jeneng aslinya adalah Abdul Uzza. Seperti itu. Ya. Apalagi Pak ya, kira-kira apa ya gelar yang kita mungkin lebih kenal di Indonesia, kira-kira apa ya? Misalnya untuk orang kafir yang pernah kita itu apa misalnya? Dalam konteks Indonesiaan apa nih? Ada enggak? Abu Lahab jeneng aslinya Abdul Uzza. Tapi lagi kalau kita bilang Abdul Uzza, orang enggak kenal. Abu Lahab pasti kenal. Iya kan? Kata ya. Abu Jahal itu nama aslinya Amr. Amr atau Umar, saya lupa persisnya ya, Amr. Julukannya Abu Jahal karena kebodohannya menolak ajakan dakwah Rasul SAW.
Abu Jahal. Jahlun, kebodohan. Ya, orang lebih bilang Umair atau Amr. Sopo iku gak ngerti aku Amr iku. Abu Jahal. Oh alah yo ngerti lah. Iku kan pamanin Nabi sing gak beriman. Oh iya. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab. Siapa lagi Pak? Kalau dalam konteks keindonesiaan kira atau konteks kekinian, keindonesiaan atau keinternasionalan misalnya. Siapa nih ya kira-kira? Dulu ada siapa itu bekas PM-nya Israel. Dia dapat julukan Jagal Shabra Shatila. Jagal Shabra Shatila. Ya, Shabra Shatila itu apa namanya? Ariel Sharon, betul, masya Allah. Ariel Sharon, ya, alaihi laknatullah. Semoga laknat Allah tertimpa kepadanya. Dia sudah mampus, sudah mati, ya, dan matinya itu dalam keadaan yang sangat luar biasa. Sekaratnya itu bertahun-tahun dia dalam keadaan koma, ya, walaupun sudah dicabut infusnya atau pernapasannya tetap nggak bisa mati-mati, ya. Dia kalau orang kadang-kadang Ariel Sharon mungkin nggak. Di Arab itu dia terkenal dengan julukan Jagal Shabra Shatila. Karena dia dulu pernah memimpin pasukan membantai anak-anak dan perempuan ya di sebuah camp di Lebanon yang nama campnya itu adalah Camp Shabra Shatila. Ya, tahun 80-an. Nah, ini silakan buka YouTube ketik aja nanti di kolomnya itu sejarah pembantaian Shabra Shatila. Di situ ada, itu memimpin adalah Ariel Sharon ketika itu. Tapi para jamaah dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dalam kisah Nabi Muhammad menjenguk Sa'ad bin Ubadah. Kemudian Nabi SAW lewat di hadapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokohnya kaum munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Nabi berkata kepada Sa'ad bin Ubadah yang mengikuti Nabi itu, alam tasma' ila ma qala Abu Hubab, apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Hubab? Ya, Abu Hubab. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh munafik yang lebih dikenal oleh orang-orang ketika itu dengan julukannya daripada dengan namanya. Julukannya adalah Abu Hubab. Maka Nabi memberikan gelar atau memanggil dia dengan gelar Abu Hubab supaya orang lebih waspada terhadap sikap dan tindak tanduknya. Juga terdapat riwayat yang meriwayatkan bahwa Abu Talib nama aslinya adalah Abdu Manaf. Abu Talib yaitu ayahnya Sayyidina Ali. Ya. Nama aslinya adalah Abdu Manaf. Tapi orang kalau bilang Abdu Manaf nggak kenal. Misalnya Ali bin Abdu Manaf bin Abdil Manaf misalnya. Orang yo geleng-geleng kepala. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu anaknya Abu Thalib, pamannya Nabi Abu Thalib itu kenal. Nah, orang lebih tahu Abu Thalib daripada nama aslinya. Abu Righal dan lainnya disebut dengan kunyah. Ya, tapi ibu bapak kalau tidak ada kebutuhan, ya tidak ada keperluan yang mendesak, sebaiknya tidak diberi gelar dan tidak dilembutkan kata-kata untuk mereka. Memang kono keperluannya, ya tidak ada kepentingannya, lebih baik tidak usah dilembutkan kata-katanya atau diberi gelar. Tapi para jamaah rahimakumullah, yang terakhir, yang bagian keempat, boleh berkunyah dengan nama anak perempuan. Ya, yang ini kan kayak Habib Rizik niku kan beliau dengan istri yang pertama itu kalau nggak salah semua anaknya itu perempuan. 6 atau 7 itu semuanya
perempuan. Setelah istri yang pertama meninggal, beliau menikah, ya, kemudian punya anak, baru kemudian sekarang punya anak laki-laki namanya Abdullah Rizik. Nah, seandainya seperti orang seperti beliau yang anaknya semuanya adalah perempuan, apakah boleh memberi nama atau gelar kepada dirinya dengan nama anak perempuan? Jawabannya boleh. Yeah. Mohon maaf, di sini ada enggak yang anaknya semuanya perempuan? Ada di sini? Enggak ada. Selang-seling berarti ya, nanu-nanu. Ya. Kalau seandainya ada, ya keluarganya, temannya, familinya itu punya anak semuanya perempuan, nggak apa-apa. Kasih nama dengan salah satu dari anak perempuannya tersebut. Contohnya siapa di sini? Seorang banyak contoh niki, para sahabat, para tabiin, niku diberi gelar dengan nama anak perempuannya. Contohnya Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, itu beliau punya gelar Abu Lailah. Abu Lailah, Lailah perempuan. Ya, Abu Lailah. Seperti itu. Dia nggak punya anak laki-laki. Misalnya, Lailah perempuan. Atau dia punya anak laki, punya anak perempuan. Dia mau pakai gelar dua-duanya. Saya punya anak laki, punya anak perempuan. Yang pertama perempuan, Abu Khadijah. Yang kedua laki-laki, Ahmad, Abu Ahmad, boleh. Kalau panjenengan tidak punya anak laki-laki, semuanya perempuan, silakan bergelar dengan nama anak perempuan panjenengan. Ya, Abu Aisyah, Abu Khadijah, Abu Ruqayyah, Ummi Kulthum, ya, Abu Evilia misalnya, Abu Suci Rajabina, Abu Syafa, Abu Zulfa dan sebagainya misalnya, silakan. Seperti itu para jamaah. Ya, Abu Darda, niki sahabat Nabi ya, Abu Darda, ya, dan istrinya Ummu Darda. Ya, itu gelarnya adalah Abu Lailah dan Ummu Lailah. Niki Abu Darda dan istrinya ini adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau bergelar dengan nama anak perempuannya. Yang laki-laki, sang suami Abu Lailah, yang istrinya Ummu Lailah. Kelas, boleh. Kemudian Abu Umamah, Abu Raihana, Abu Rumsah, Abu Rumaitah, Abu Amrah, dan lain sebagainya. Jadi banyak ya para tabiin, para sahabat ya, itu mereka memberi digelar atau diberi kunyah itu dari nama anak perempuannya. Abu Umamah, Abu Raihana, Abu Rumsah, Abu Rumaitah, Abu Amrah, dan lain sebagainya. Dari kalangan tabi'in, ya ini tabi'in, Abu Aisyah. Ini adalah gelar dari seorang tabi'in namanya Masruq bin Ajda. Masruq bin Ajda, ya, tidak punya anak laki-laki, punyanya hanya anak perempuan. Namanya Aisyah, maka gelarnya adalah Abu Aisyah. Kemudian dalam hadis sahih Nabi SAW juga memberi kunyah kepada Abu Hurairah dengan kunyah tersebut. Ya. Nah, jadi ini adalah bagian pembahasan yang terakhir yang ditutup dengan kebolehan memberi gelar atau kunyah berdasarkan nama anak perempuan. Ya. Lalu para jamaah penutupnya, ya, di sini sebagai kesimpulan, ya, kesimpulan dari bab yang sudah kita bahas di atas tadi. Yang pertama, memberi kunyah merupakan tradisi Islami yang dianjurkan bukan hanya bagi yang sudah punya anak. Yang nggak punya anak pun, monggo dia memberi kunyah kepada dirinya. Ini termasuk tradisi Islam yang dianjurkan. Kedua, ya, larangan tentang pemberian Abul Qasim itu memang menjadi perbedaan. Ya, larangan menjadi perbedaan seperti gelar Abul Qasim. Ada 3 pendapat tadi. Madhab Syafi'i, madhab Maliki, dan madhab selain Syafi'i dan madhab selain Maliki.
Hakadha. Yang ketiga, diperbolehkan memberi gelar bahkan kepada anak-anak dan wanita. Jadi gelar itu bukan hanya untuk laki-laki. Istri panjenengan pun juga boleh memberi gelar kepada dirinya. Ya, punya anak Farhan misalnya, Ummu Farhan. Punya anak, suami istri, punya anak Nabilah, Ummu Nabilah. Punya anak Aisyah, Ummu Aisyah, boleh seperti itu. Lalu yang keempat, tidak boleh ya memberi gelar atau panggilan manis kepada musuh Islam jika tidak ada kebutuhan syar'i. Ya, jika tidak ada kebutuhan syar'i. Hakada. Ya, inilah ibu bapak rahimakumullah ya, serba-serbi tentang pembahasan mengenai pemberian nama, pemberian julukan, pemberian gelar yang mungkin terlihat, terdengar sepele, ringan. Tapi ternyata itu termasuk dalam adab-adab kita bersosialisasi. Pembahasan yang sangat panjang kan cukup panjang ya, berapa pertemuan kita menghabiskan untuk membahas tentang ini. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya hablun minan nas gitu loh. Ojo sampai kita itu betul bagus hablun minallahnya bagus, tapi ojo sampai gak bagus juga dalam kaitan hablun minan nasnya. Jadi jangan kita remehkan. Alah, unut gelar lo. Memang penting gelar itu. Ya gelem tak kita kasih gelar yang enggak mau kita. Ya, jadi Imam Nawawi ini sangat cerdas. Beliau itu sampai membahas begitu detail. Istilahnya tuh buah itu dikuliti sampai ke akar-akarnya. Kelopok itu sampai mulai dikeprah gitu, dikeluarkan airnya, diseret buahnya itu. Ya, dagingnya itu sampai diseret sebegitu rupa. Imam Nawawi ya itu membahas tentang masalah pemberian nama, gelar, julukan, karena ini berkaitan tentang bagaimana seorang muslim itu mengindahkan etika sosial sebagai bentuk kita melaksanakan tanggung jawab hablun minan nas. Hakada. Baik para jamaah rahimakumullah, inilah pembahasan tentang yang sudah kita bahas. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita sudah beralih pembahasan insya Allah tentang zikir-zikir yang berbeda-beda. Seperti apa itu? Maka silakan nanti kita hadir bersama kembali. Akan kita lanjutkan kajian kitab Al-Adhkar dengan bab pembahasan yang baru. Semoga Allah masih memberi kita umur yang barokah, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Monggo sareng-sareng kita tutup dengan zikir kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirril Fatihah. A'udzu billahi الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.